Catat waktunya, 12 menit berikutnya akan mengubah cara Anda bekerja. Sekarang ini, dari segala arah orang berteriak hal yang sama. Gunakan AI, dapatkan uang dari neural network. Oke, tapi saya harus mulai dari mana? Anda membuka ChatGPT atau DeepSeek, mengajukan beberapa pertanyaan, mendapat jawaban yang bagus, dan selesai sampai di situ. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, nggak ada yang berubah. Pekerjaan tidak menjadi lebih cepat, dan rasanya kamu malah seperti asisten untuk neural network, dan kamu malah harus memeriksa hasil AI lebih banyak daripada kalau mengerjakan semuanya sendiri. Familiar? Masalahnya adalah bukan karena neural network rumit, tapi kurangnya penjelasan cara pakai teknologi ini agar menguntungkan, bukan sekedar tren sesaat. Di video ini, kamu akan dapat panduan praktis tercepat menerapkan AI ke pekerjaan dan bisnismu agar membuahkan hasil mulai minggu ini. Langsung aja kasih like kalau kamu bukan bot atau neural network. Mari kita hitung jumlah manusia asli di sini. Saya, Pavel Lebedev, 4 tahun terakhir, tim saya menerapkan AI di bisnis. Klien-klien saya adalah Saber, M-Video, Ozon, dan RZHD. Dan semua yang akan kamu dengar sekarang adalah solusi terbaik dari para lulusan kami. Hal-hal yang benar-benar berhasil untuk para pengusaha. Dari lebih dari 300 alat AI, saya telah memilih dan secara pribadi menguji 7 yang terbaik, yang hari ini memberikan hasil cepat. Dan di akhir nanti, ada 3 kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan orang dan membuat mereka kehilangan waktu serta uang. Jadi, tonton video ini sampai habis karena itu lebih penting dari yang kamu kira. Arah pertama adalah otomatisasi percakapan. Artinya, di setiap bisnis, dalam setiap proses, selalu ada banyak tugas yang harus didiskusiin. Misalnya, pelanggan melis, bertanya tentang permintaan, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Atau butuh dukungan layanan, karena ada yang belum terhubung, terputus, dan sebagainya. Contohnya, di pelatihan kami ada kurator, atau kalau di bisnis Anda, itu adalah proses perekrutan. Dan dengan para kandidat pun, kita juga harus berkomunikasi lewat pesan. Semua pertanyaan yang bersifat dialogis ini bisa diambil alih oleh AI. Misalnya, ada layanan Rusia bernama Safi yang memungkinkan hal ini dilakukan dengan sangat mudah. Bahkan, kami pernah punya kasus di mana seorang direktur pemasaran dari perusahaan medis besar sedang belajar dan kontraktornya menawarkan untuk mengembangkan bot dialog seperti ini dengan harga 54 juta rubel. Dia akhirnya menolak anggaran sebesar itu. Akhirnya, dia membuat sendiri bot serupa di layanan itu yang menjalankan fungsi yang persis sama. Dan bot dialog ini bisa dihubungin ke marketplace, dipasang di situs, bahkan bisa menjawab di Max dan Avito, pokoknya di mana aja. Dan bot ini akan menangani hal-hal yang paling rutin. Paling tidak, jika Anda punya marketplace, bot ini bisa membalas ulasan positif, atau jika dia melihat ulasan negatif, dia bisa langsung mengalihkan ke, manusia asli. Kalau Anda melakukan penjualan lewat misalnya Telegram atau lewat beberapa messenger seperti Max, WhatsApp, dan sebagainya, bot ini bisa menerima pesan masuk tersebut dan kemudian melanjutkan dengan dialog yang masuk akal. Jika Anda bekerja di segmen B2B, maka bot seperti ini bisa mengambil alih semua hal yang berkaitan dengan menggali kebutuhan klien. Ngomong-ngomong, bahkan ada teman-teman dari instansi pemerintah yang belajar di tempat kami, dan tugas mereka adalah menerima pengaduan dari masyarakat. Seringkali, pengaduan dari masyarakat ini tidak memuat informasi lengkap, jadi orang harus mencari tahu, maaf, ini terkait masalah apa ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? ITRs ya? Printernya nyala atau mati? Nah, pertanyaan semacam ini bisa diajukan AI. Tak butuh kecerdasan besar, cukup AI saja. Misalnya, di kursus kami sudah menerapkan kurator yang dengan cara serupa bisa melihat basis pengetahuan dari jawaban-jawaban sebelumnya yang diberikan oleh kurator manusia. Kalau ada jawaban di basis pengetahuan itu, dia akan memberikannya ke mahasiswa. Hasilnya, mahasiswa sekarang bisa mendapatkan jawaban bukan dalam 15-20 menit, tapi hanya dalam 20 detik. Inilah percepatan yang terjadi. Penjelasan lebih detail tentang layanan ini dan yang lainnya bisa kamu temukan di bawah video ini. Kita lanjut ke topik berikutnya. Bidang kedua, yang sekarang berkembang sangat pesat, adalah pembuatan dashboard interaktif dan analitik. Karena sekarang alat-alat vibe coding seperti Claude Code, ChatGPT Codex, ya bahkan OpenClaw Cloud yang udah banyak dilupakan tapi masih ada yang ingat, memungkinkan kita untuk mendapatkan data dalam jumlah besar secara rutin dan mengubahnya menjadi dashboard interaktif. Prompt-nya sangat sederhana. Kamu cukup minta, tolong buatkan saya dashboard HTML interaktif dari data ini. Akhirnya, AI akan membuatkan dashboard yang berisi semua data yang kamu butuhkan.
Tapi di sini ada satu rahasia kecil lagi yang tersembunyi. Agar dashboard ini bukan hanya snapshot sekali pakai, meskipun itu udah bagus, karena banyak finansial sekarang sudah tidak lagi mengirimkan tabel Excel. Mereka membuat dashboard HTML dan mengirimkannya ke klien untuk presentasi. Supaya dashboard ini bisa terus-menerus menerima informasi, kamu perlu ngirim satu prompt lagi ke Cloud Code atau Codex yang sama. Kamu memintanya, buatlah server MCP agar bisa terhubung ke. Lalu kamu tentuin dari mana dia harus mengambil data, misalnya dari 1C, get course, atau sumber lainnya. Akhirnya, berkat server MCP ini, AI bisa terus-menerus mengambil data langsung dari sana, menggunakan API key dan sebagainya, lalu menyajikannya dalam format yang nyaman seperti HTML. Dan bagian ketiga, kamu perlu memastikan agar hal ini dilakukan secara rutin dan kamu meminta AI untuk menjalankan tugas ini secara berkala. Jika kamu udah memasang AI agent seperti ChatGPT Codex atau Claude.co, kamu akan mendapatkan sistem analitik otomatis yang juga menyajikan data dalam format yang nyaman untukmu. Dan inilah yang memungkinkan bisnis menemukan insight luar biasa dan mengambil keputusan lebih cepat. Dengan lebih akurat, sistem analitik menyeluruh seperti ini jauh lebih canggih, karena lapisan tambahan ini memungkinkan kamu langsung melihat apa yang sedang terjadi dan mengambil keputusan cepat yang tepat sasaran. Namun, kekurangan dari cara ini adalah kamu akan membutuhkan langganan Cloud Code atau ChatGPT Codex yang harganya $100. Tentu saja, analytics harganya beberapa kali lipat lebih mahal, tapi tetap aja. Dan di sana tentu saja ada kesulitan dalam pemasangan, penyambungan, dan sebagainya. Nggak semua orang bisa melakukannya. Karena itu, cara berikutnya sedikit lebih mudah, tapi juga memberikan hasil yang bagus. Misalnya, kami punya murid bernama Irina Murleva, seorang logistik yang berhasil mengotomatisasi 3 jam dari 8 jam kerja hariannya hanya dengan satu asisten AI sederhana. Apa itu asisten AI? Itu adalah ketika prompt atau permintaan yang Anda kirimkan ke neural network cukup disimpan di suatu tempat kan? Di ChatGPT ada proyek, di Cloud juga ada proyek, di Perplexity ada workspace, bahkan di Squen juga ada proyek. Dan di proyek itu Anda menyimpan prompt awalnya. Jadi ini seperti resep di mana alat ini ya memasak sesuai resep itu. Ini sangat mirip dengan cara kerja mesin kopi di rumah Anda, bukan? Jadi di dalamnya udah ada resep kopi yang tertanam. Lain kali, Anda tinggal menekan tombol cappuccino dan mesin itu akan membuatkan cappuccino sesuai resep yang udah ada di dalamnya. Hal serupa berlaku bagi proyek. Di sini, Anda mengunggah prompt dan info pengantar tentang tujuan serta cara pembuatannya. Contohnya, seorang logistik mengunggah instruksi cara memeriksa permintaan klien dan mengubahnya ke format yang sesuai untuk kontraktor. Dan akhirnya, kalau dulu dia harus melakukannya sendiri secara manual selama 3 jam sehari, sekarang semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Dan AI-nya sendiri yang memeriksa semuanya. Ya, semuanya jadi mudah dilakukan. Kami juga punya contoh lain. Vadim Dolgov, dia punya bisnis di bidang konstruksi, dan dengan cara ini dia membuat asisten yang bisa menghitung penawaran komersial untuk produksi konstruksi logam. Konstruksi logamnya cukup sederhana, jadi hal ini bisa diwujudkan. Dia menjelaskan kepadanya berapa biaya produksi, berapa margin yang harus diambil, dan dalam bentuk apa informasi itu harus disajikan. Dan akhirnya, asisten yang sudah diprogram dengan prompt bisa menghitung semuanya. Dan jika sebelumnya dia punya antrian klien, dan para klien harus menunggu sampai 3 hari hanya untuk mendapatkan perhitungan itu, sekarang manajer penjualan biasa bisa memasukkan informasi yang diterima, yang bahkan hanya coretan di selembar kertas ke dalam proyek ini, ke AI asisten tersebut. Dan alat ini langsung menghitung penawaran komersial dan memberikan harga yang tepat hanya dalam beberapa menit. Akhirnya, para klien menyadari bahwa tim ini yang paling cepat, sehingga mereka mulai lebih sering menghubungi mereka. Artinya, bahkan penjualan pun meningkat hingga 30%. Ini hanya beberapa contoh di mana AI perlu diterapin sekarang. Jadi kalau kalian punya proses seperti itu luar biasa. Inilah cara tercepat mungkin yang bisa dilakukan. Alat berikutnya juga berkaitan dengan analitik. Dan jika pada langkah kedua kita membahas alat untuk membuat dashboard interaktif, jika semua itu masih terasa rumit bagi Anda, ada solusi yang lebih sederhana, Notebook LM dari Google. Ini adalah neural network gratis yang bekerja dengan prinsip berikut. Anda mengunggah semua data yang Anda miliki ke sana, tabel, file, video YouTube, transkrip percakapan, dan sebagainya. Lalu di tengah ada block chat, di mana Anda bisa berinteraksi seperti dengan ChatGPT, dan dia hanya akan mengambil data dari sumber-sumber yang udah Anda unggah tadi.
Anda bisa meminta untuk membuat mind map, infografis, atau tugas-tugas lain yang lebih kompleks. Jadi, misalnya, jika Anda seorang pengacara dan perlu memahami sejumlah besar data, ini sangat membantu. Anda cukup mengunggah seluruh riwayat percakapan dengan klien, siapa yang menjanjikan apa kepada siapa, dan boom, langsung bisa memahami struktur semua data tersebut. Praktis dan efisien. Ini sangat cocok bukan untuk data berbentuk tabel, jadi bukan seperti dashboard, tapi justru untuk memahami sejumlah besar data yang tidak terstruktur. Dan di sini, MacBook LM memang belum ada tandingannya. Bahkan Yandex pun punya Yandex Expert. Alat itu emang mirip dengan yang satu ini, tapi untuk saat ini masih kalah kemampuannya. Kenyamanan untuk mempelajari sejumlah besar data dengan cepat. Di sini, notebook LM benar-benar menjadi alat nomor satu. Contohnya, seorang mahasiswa kami, manajer proyek di perusahaan besar, mengunggah 6 bulan korespondensi proyek ke notebook LM dan paham isi diskusi tersebut dalam sehari saja, meski banyak rekan kerjanya yang sudah cuti atau keluar. Ada juga contoh lain. Ketika seorang pegawai negeri mengunggah lebih dari 160 dokumen ke dalam notebook LM dan di paket berbayar, Anda bisa mengunggah hingga 300 dokumen, lalu ia membuat sebuah kartotek. Itu semua adalah dokumen publik, tidak ada data rahasia atau data pribadi di sana. Jadi hal itu memang bisa dilakukan. Yang paling penting, dia berhasil menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya memakan waktu sebulan hanya dalam 5 jam. Dan dia mendapat promosi berkat alat ini. Jadi, mohon perhatikan baik-baik alat ini. Pendekatan berikutnya, yang banyak orang kira adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh AI, yaitu mempercepat pekerjaan dengan blog dan konten, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Faktanya, untuk mengelola blog, mungkin waktu paling banyak dihabiskan untuk mengumpulkan bahan guna membuat konten. Jadi, bukan hanya untuk menulisnya sebagai teks, tapi justru untuk mencari materi dimanapun. Dan disinilah AI sangat bisa diandalin. Sekali lagi, kita kembali ke ChatGPT Codex dan Cloud Cowork atau Cloud Code. Mereka bisa mengerjakan tugas-tugas rutin dengan baik. Dan Anda cukup memberitahu mereka, misalnya, setiap hari jam 10 pagi kumpulkan informasi dan berita terbaru tentang topik saya dari hari sebelumnya. Jelaskan topik apa yang harus dikumpulkan, lalu minta mereka untuk memfilter dan memilih berita yang benar-benar layak untuk dipublikasikan di blog Anda, kemudian menuliskannya ulang dalam bentuk postingan. Hanya dengan satu prompt yang barusan saya sebutkan, Anda sebenarnya sudah membuat pabrik konten. Karena sekarang setiap hari AI akan masuk, memeriksa berita di internet tentang topik Anda, mengumpulkan, menyaring, lalu menulis ulang, membuat postingan dari situ, dan mempublikasikannya di media sosial. Luar biasa. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Dan pendekatan berikut ini bahkan bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah visual. Karena jika Anda menghubungkan Cloud Cowork atau Cloud Code yang sama melalui server MCP ke layanan Higgsfield, maka Anda bisa langsung dari chat mengirim permintaan untuk menghasilkan gambar, ilustrasi, atau materi lain untuk blog. Dan di sini hasilnya benar-benar luar biasa. Sekarang Anda bisa aja minta AI untuk melihat berita hari sebelumnya, membuat postingan dari berita itu, membuat gambar untuk postingan tersebut, lalu mempublikasikan semuanya ke media sosial Anda. Begitulah kira-kira. Jadi, pekerjaan besar yang dulu dilakukan secara manual, sekarang bisa dialihkan ke AI agent untuk otomatisasi. Dan tentu saja, ini bukan berarti Anda sekarang harus memecat karyawan yang sebelumnya mengerjakan hal-hal tersebut. Sebaliknya, ini berarti Anda sekarang bisa meminta karyawan tersebut untuk menangani lebih banyak pekerjaan dengan memanfaatkan alat-alat ini. Tugas-tugas berikut ini memakan banyak waktu, tapi banyak orang tidak menyadari bahwa mereka benar-benar menghabiskan waktu di sana. Anda mungkin akan terkejut, yaitu kalender dan pemesanan waktu. Berapa banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk menyepakati kapan pertemuan akan diadakan, jam berapa, apa saja yang dibutuhkan, siapa yang punya waktu luang di sini, siapa yang tidak, dan seterusnya. Sangat banyak waktu yang terbuang hanya untuk memesan waktu ya, bahkan merencanakan perencanaan itu sendiri. Tapi semua itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah menggunakan dua alat. Yang pertama, yang paling sederhana, Google Calendar. Sekarang di sana udah ada fitur untuk memesan waktu. Anda bisa aja membuat kalender publik, di mana orang lain bisa memesan waktu Anda. Anda sendiri yang mengatur slot waktu kosong di Google Calendar, dan orang tersebut tinggal memilih waktu kosong yang tersedia. Ada alat yang lebih canggih lagi. Ingat alat Sevi yang saya ceritakan di awal tadi?
Nah, di sana Anda bisa mengatur bot yang akan terhubung ke misalnya Google Calendar Anda, dan seseorang di chat di Telegram, di Max, atau di Messenger lain bisa bertanya, kapan saya bisa membuat janji misalnya dengan psikolog atau terapis pijat atau siapapun. Dan bot itu akan menjawab, slot terdekat yang tersedia adalah pada tanggal sekian. Jadi, bot itu akan memeriksa Google Calendar, menemukan slot tersebut, dan memberitahukannya. Orang itu berkata, baik, saya ingin membuat janji. Lalu bot itu akan mendaftarinya. Jadi, dengan cara ini, seluruh percakapan rutin soal pemesanan waktu di kalender bisa diserahkan ke AI, dan ini mempercepat pekerjaan. Nah, alat berikutnya yang wajib dicoba oleh setiap anggota tim adalah Genspark. Ya, tadi kita udah bicara tentang Cloud Code, kita juga udah bahas SAVVIS. Lalu, kenapa butuh alat lain lagi kalau saya udah punya ChatGPT? Nah, keunggulannya adalah Genspark berbeda dengan yang lain, mereka sangat jago dalam menganalisis tabel. Dan tabel itu sendiri adalah beban kerja yang sangat besar di hampir setiap perusahaan. Jadi apa sih keistimewaannya? Ketika kamu mengunggah tabel untuk dianalisis di ChatGPT, kamu sama sekali nggak tahu apakah dia benar-benar menganalisis atau cuma mengarang angka-angka itu. Dan masalah dari model prediktif, nah LLM dan semua neural network itu adalah model prediktif, adalah mereka kira-kira memperkirakan ya, di sel ini kemungkinan besar angkanya bakal seperti ini. Tapi yang kita butuhkan itu hasil yang akurat, makanya kita butuh alat yang berbeda. Genspark, dia bekerja dengan tabel lewat rumus. Jadi, dia nggak mengarang angka, nggak menuliskan angkanya, dia cuma memasukin rumus ke situ. Kalau kamu minta dia, hitung berapa keuntungan saya di situ, ya, manajer mana yang paling banyak kasih untung, mana yang sering bikin masalah, produk mana yang laku, mana yang nggak laku. Dari tabel itu, dia membangun rumus-rumus, bahkan menggunakan rumus yang lebih rumit dari yang biasa kita pakai ya, yang melibatkan berbagai kondisi. Sebenarnya ini mirip seperti cara kerja makro di Excel. Jadi intinya dia membuat makro dan langsung menampilkan hasil kerjanya di tabel. Dan kamu bisa dengan cepat cek seberapa akurat dia mengerjain semuanya, itu satu. Dan kamu bisa benar-benar memastikan apakah data itu memang berdasarkan milikmu atau hanya hasil halusinasi. Jadi menurut saya, untuk semua yang berkecimpung di bidang analitik, alat ini adalah nomor satu. Selain itu, ada banyak sekali fitur yang juga tersedia di jaringan neural lain, percakapan dan agen, otomatisasi, desain. Intinya, Genspark mereka benar-benar membangun ekosistem lengkap dan berkembang hampir tanpa disadari. Tapi banyak orang tidak memperhatikan mereka. Padahal, sayang sekali, ini benar-benar alat yang canggih. Dan sebagai bonus, ada satu bidang lagi yang bisa membantu pekerjaanmu, yaitu otomatisasi segala proses. Dan di sini, alat yang paling cocok adalah N8N atau N8N, begitu orang Rusia menyebutnya. Intinya, kamu bisa membangun rangkaian dari berbagai elemen yang juga disebut node. Dan ini sebenarnya adalah rangkaian program kan? Jadi dari sini sinyal dikirim ke sana, lalu ada sesuatu yang diubah dan keluar ke sini. Ngomong-ngomong, ada juga alternatif yang sangat layak untuk layanan ini di Rusia. Namanya Nodul, dan udah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 152. Artinya, di sana kamu bahkan bisa ngatur pekerjaan dengan data rahasia. Jadi, gimana cara kerja alat ini? Dan kalau dulu kamu sebagai programmer harus menyusun dan memikirin semua blok-blok ini, tahu mana yang harus dihubungkan dan bagaimana cara kerjanya, sekarang kamu bisa langsung bertanya ke asisten AI di dalam sistem itu dan bilang, dengar, saya butuh bot yang bisa menghitung biaya pemasangan AC untuk klien berdasarkan permintaannya dan juga memeriksa ketersediaan data tertentu di database. Dan alat ini membangun dirinya sendiri, programnya sendiri, dan menyusun rantai kerjanya. Setelah itu, alat ini menguji apakah sistem tersebut berjalan atau tidak. Oke, di sini tidak berfungsi. Dia merakit ulang sesuatu, lalu dia langsung menghubungi kamu dan berkata, dengar, supaya semuanya bisa berjalan, di sini aku butuh menghubungkan ChatGPT, dan di sini aku butuh akses ke bot Telegrammu. Itu aja, sisanya aku urus sendiri. Inilah percepatan kerja yang sebenarnya. Bahkan, kami pernah punya murid bernama Dimitri yang membuat sistem seperti ini yang bisa menghasilkan laporan di 1C. Bayangin aja, sebelumnya untuk membuat laporan ini secara manual butuh waktu 20 jam kerja manusia. Bayangin, 20 jam orang benar-benar membuat laporan. Sekarang dengan sistem ini, laporan bisa dihasilkan hanya dalam 5 menit. Dan omong-omong, tidak dibutuhkan lagi orang untuk menghabiskan waktu ngerjain hal itu.
Sekarang, orang-orang bisa memfokuskan perhatian mereka pada hal lain. Inilah proses percepatan yang nyata. Kami juga punya Tatiana Denisenko yang mengotomatisasi banyak sekali proses di bisnisnya, dan di sana pendapatan mereka pun meningkat. Jadi inilah alat yang udah generasi berikutnya, yang memungkinkan Anda membangun rantai proses. Nah, sekarang setelah kita membahas semua alat ini, saya paham banyak dari kalian pasti sangat ingin segera menerapkannya. Selain itu, tautan ke semua alat ini akan ada di bawah video ini. Tapi tunggu dulu, tonton juga tentang 3 kesalahan yang hampir selalu dilakukan semua orang saat mulai menerapkan neural network. Dan apa akibatnya, serta bagaimana seharusnya hal ini dilakukan. Kesalahan pertama, ketika seorang atasan setelah terinspirasi datang ke karyawan dan berkata, ini ada neural network, pakai, terapkan. Dalam kasus seperti ini, ada kemungkinan besar karyawan bisa aja mengundurkan diri. Dengar, saya resign. Ya, ini memang terdengar aneh, tapi udah ada kasus di mana atasan datang ke Hari dan menunjukkan, lihat, kamu bisa menyelesaikan sesuatu dalam 10 menit yang sebelumnya butuh beberapa hari. Ayo kita kerjain ini bersama-sama. Tapi Hari menanggapi hal itu dengan cukup sensitif dan dia bilang, dengar, saya resign. Lalu hari itu juga dia mengundurkan diri. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena ada beberapa tugas yang orang belum siap untuk didelegasiin ke AI. Dan di sini pendekatan yang benar adalah kita harus menemukan tugas-tugas yang emang ingin didelegasikan oleh orang, lalu menerapkannya. Dan cerita kedua, kalian juga bisa mulai dengan mempersiapkan orang-orang ini terlebih dahulu ya, dengan memberitahu mereka tentang apa saja yang bisa dilakukan, peluang apa saja yang ada di sini. Dan ketika mereka mulai punya keinginan dari dalam diri untuk mempelajari ini, ketika mereka sudah melihat banyak contoh dan tahu ada begitu banyak alat yang tersedia, barulah mereka siap untuk mencoba melakukan hal ini kan? Untuk itu, misalnya, kami punya masterclass di bawah video ini yang akan benar-benar membantu kalian mendapatkan gambaran lengkap tentang alat-alat apa saja yang tersedia. Ada kursus gratis di bawah video ini untuk mempelajari alat yang bisa diterapkan dan caranya. Kesalahan kedua yaitu mempekerjakan kontraktor. Banyak orang bilang, kenapa harus repot paham ini? Saya kan seorang pemimpin, top manager di perusahaan besar. Lebih baik saya ambil dan pekerjakan kontraktor yang akan mengerjainnya. Tapi penting untuk dipahami bahwa pasar saat ini sangat panas, sehingga biaya pengembangan bisa benar-benar sangat mahal. Seperti dalam cerita dengan direktur pemasaran di perusahaan besar itu, di mana kontraktor menawarkan harga 54 juta rubel untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri hanya dalam 2 jam. Tapi untuk itu saya mematok harga yang sangat tinggi, dan sebenarnya kadang lebih mudah dan lebih tepat untuk memahaminya sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu paham dengan alat-alat ini, dan alat-alat ini sebenarnya tidak rumit, di sini kamu tidak perlu pemrograman ya. Kamu hanya perlu mengerti kapan dan bagaimana alat itu bekerja dengan prompt seperti apa. Dan jika kamu sebagai pemimpin memahami hal ini, maka berikutnya yang terjadi adalah kamu bisa mengelola proses ini, kamu bisa memberikan tugas dengan benar, kamu bisa bilang ke para kontraktor, tidak teman-teman, ini tidak bisa semahal itu, seharusnya harganya segini, kerjakan dengan alat yang seperti ini. Mereka tentu akan terkejut dengan kompetensi Anda, tapi bagaimanapun juga, mereka harus melakukan apa yang Anda perintahkan. Dan kesalahan ketiga yang dilakukan oleh banyak sekali pemimpin dan pengusaha adalah menunggu, berharap semuanya akan selesai dengan sendirinya. Entah itu berharap karyawan akan belajar sendiri menggunakan AI, atau hype ini akan berlalu dan semuanya akan kembali seperti semula. Nggak akan teman-teman, tidak akan kembali seperti dulu. Karena alat-alat yang udah ada sekarang ini, orang-orang tidak siap untuk melepaskannya. Mereka benar-benar mempercepat pekerjaan, mereka sangat praktis. Ya, memang ada perusahaan di mana karyawannya menghabiskan 10-20 ribu dolar hanya untuk AI. Dan dalam kasus seperti ini, perusahaan berpikir, tidak, sepertinya kita terlalu banyak mengeluarkan biaya. Kita harus mengurangi pengeluaran untuk AI. Itu proses yang wajar, tapi bukan berarti harus benar-benar meninggalkan alat ini sama sekali. Kita harus memahami gimana alat ini bekerja, bagaimana memberikan tugas-tugas tersebut kepada karyawan, dan bagaimana ngontrol apa yang dilakukan karyawan dengan AI. Agar tidak terjadi situasi di mana seorang karyawan mengembangkan semuanya, lalu pergi entah kemana, dan Anda akhirnya kehilangan semua hasil pengembangan yang telah ia buat selama waktu yang cukup lama. Inti utamanya di sini adalah sekarang sudah saatnya mempelajari alat-alat ini dan mulai menerapkannya dalam pekerjaan Anda. Karyawan dihadapkan pada jumlah informasi yang sangat besar. Butuh alat analisis yang lebih cepat. Dalam tugas ini, neural network sangatlah membantu. Jadi, terapkanlah dalam pekerjaan kalian.
Cek materi di bawah dan like jika kalian bukan bot AI. Saya Pavel Ebades, sampai jumpa lagi. Dadah.